Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ya, mendapatkan materi sistem pernapasan KD 3.9 menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Sebelumnya mari kita perkenalkan diri ya. Dari kelompok 2 ada saya sendiri atas nama Irham Abdillah, kemudian ada Budayu Zainur, kemudian Bu Munarti, dan yang terakhir Bu Marlina Wijayanti. Di sini kami akan membahas tentang sistem pernapasan. Yang pertama yaitu alat-alat atau organ-organ sistem pernapasan. Pertama yaitu hidung ya. Hidung merupakan alat pernapasan terluar ya, dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi sekat hidung ya, saraf-saraf penciuman. Nah, fungsi hidung yaitu pertama menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Selanjutnya ada yang disebut dengan faring atau rongga tekak. Adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Nah, faring ini dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Kemudian ke bawah ada yang disebut dengan laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Ya. Kemudian laring dilengkapi juga dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan trakea atau biasa kita sebut dengan tenggorokan. Ya. Adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus. Ya. Trakea ini dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir. Nah, tujuannya untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Yang kelima atau selanjutnya yaitu ada paru-paru atau pulmo ya. Adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma ya. Paru-paru ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada disebut dengan paru-paru bagian kanan ada lobus, bronkeolus, dan kelompok alveolus. Sementara untuk paru-paru kiri itu ada 2 lobus, 3 bronkius, dan 2 kelompok alveolus. Nah, setelah paru-paru kita ke bronkus dan bronkeolus ya. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Ya. Bronkus ini bercabang ke arah kiri dan kanan, ya, yang menuju paru-paru yang disebut dengan bifurkasi. Nah, bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Ya. Yang selanjutnya itu ada alveolus. Alveolus ini yaitu bronkeolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelumbung paru-paru. Nah, bagian inilah yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Ya, alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Pada mekanisme pernapasan dikenal dengan fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Karena tekanan di dalam paru-paru itu lebih rendah dari di luar paru-paru. Kemudian ada fase ekspirasi. Keluarnya udara dari dalam paru-paru dikarenakan tekanan di dalam paru-paru itu lebih tinggi daripada di luar paru-paru sehingga melakukan ekspirasi atau udara yang dari dalam paru-paru keluar. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernapasan. Pada mekanisme pernapasan ada 2 proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada terdapat 2 proses yang melibatkan otot antar tulang rusuk luar dan dalam. Prosesnya yaitu proses inspirasi di mana otot antar tulang rusuk luar berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Proses yang selanjutnya ekspirasi di mana otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, rongga dada mengecil sehingga menyebabkan udara keluar.
untuk proses pernapasan perut melibatkan diafragma. Oke, inspirasi. Jadi proses inspirasi itu dimulai dengan diafragmanya berkontraksi sehingga menyebabkan mendatar bentuk diafragma. Rongga dada membesar sehingga udaranya bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk ekspirasi, diafragma berelaksasi sehingga mencembung ya, melengkung sehingga rongga dadanya akan mengecil dan udara itu akan keluar. Oke. Orang normal bernafas sekitar 12-15 kali per menit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin. Pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga frekuensi bernafas lebih banyak. Yang kedua adalah usia. Pada bayi atau balita memiliki frekuensi bernafas lebih banyak dibanding orang dewasa. Yang ketiga adalah tinggi badan, yang keempat adalah berat badan, yang kelima adalah aktivitas. Semakin cepat tubuh beraktivitas, maka makin cepat pula frekuensi pernafasannya. Yang keenam adalah suhu tubuh, yang ketujuh adalah kadar oksigen. Kapasitas udara pernafasan terbagi menjadi yang pertama adalah vital, banyaknya volume udara yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dari paru-paru sekitar 4,6 liter sampai 4,8 liter. Yang kedua adalah udara tidal atau inspirasi, volume pernafasan saat inspirasi biasa sekitar 0,5 liter. Yang ketiga adalah udara komplementer atau cadangan inspirasi, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas biasa sekitar 1,5 liter. Yang keempat adalah udara suplementer atau cadangan ekspirasi, volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah bernafas biasa sekitar 1,5 liter. Yang kelima adalah residu, yaitu udara sisa, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas sekitar 1 liter. Yang keenam adalah pernafasan total paru-paru, volume udara yang dapat ditampung maksimal oleh paru-paru sekitar 4,5 liter. Kelainan dan penyakit dalam sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah asma, menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi. Yang kedua, emfisema, menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Penyakit selanjutnya yang keempat adalah difteri. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Bakteri difteri ini akan menghasilkan racun yang akan membunuh sel-sel sehat dalam tenggorokan, sehingga akhirnya menjadi sel mati. Kemudian untuk penyakit yang keenam adalah pneumonia, disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Dan berikutnya, perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibanding bukan perokok. Baik, jangan lupa setelah kalian mempelajari sistem pernapasan pada video ini, silakan berlatih soal dan mengulas kembali. Catatlah poin-poin penting yang kalian rasa kalian belum paham.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.